Dok, salah satu penyakit tidak menular yang masih menjadi penyumbang morbiditas dan mortalitas yang tinggi adalah penyakit jantung koroner. Penelitian-penelitian terbaru mengenai obat, kemudian mengenai suplementasi, bahan-bahan yang bersifat alami, dengan berbagai cara kerja bermunculan ya. Banyak penelitian-penelitian terbaru. Ada yang bekerja dengan cara menurunkan kolesterol, ada yang menurunkan tekanan darah, dan juga ada yang membantu untuk melancarkan sirkulasi darah. Nah, pada sesi 3 siang hari ini kita akan tuntas mengenai scientific evidence of the beneficial effect of tomato product on cardiovascular disease and platelet aggregation yang akan dibahas oleh narasumber kita yang luar biasa sekali ya. Beliau adalah seorang profesor dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Beliau juga sudah banyak mendapatkan penghargaan, di antaranya Excellent Outstanding Physician di tahun 2010 dan 2003 sampai 2013 dari Indonesian Medical Association. Kemudian ada Hospital Award for 50 years serving ya dok, Prof ya, in the Caritas Hospital dari Caritas Hospital Board of Trustee. Kemudian Pope Francis Award dari Pope Francis Vatikan Rome Italy. Tepuk tangannya dong boleh. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan paparan dari narasumber kita, yaitu Profesor Dr. Hardy Darmawan, MPH, NTM, FRSTM, AIFM. Kepada Profesor Hardy, dipersilahkan Prof untuk memulai presentasi. Jadi, terima kasih pada Pak Endra Lim yang saya hormati. Ini sahabat-sahabat saya. Dr. Rahmi, Dr. Dini, Wike, Rizky, Tina, Dini, Ratna, siapa lagi? Saya lupa namanya. Dr. Titin. Sahabat-sahabat saya dari IKFAM dan hadirin yang lain juga. Terima kasih. Tadi Bayu memperkenalkan saya dengan pantun. Saya mesti balas dengan pantun juga. Iya, cakep dok, Prof. Ombak berayun menuju pantai. Cakep. Pantai indah di dermaga. Cakep. Hati terpana bertemu orang ramah dan pandai. Cakep. Siapa lagi kalau bukan orang Sibolga? Iya. Ada yang dari Sibolga itu? Itu Pak Hendra, Prof. Oh, Pak Hendra, Prof. ada yang Sibolga ya? Sumut, saya dari Sumsel, utara dan selatan, biasa. Saya akan membawakan scientific evidence of the beneficial effects of tomato products on cardiovascular disease and platelet aggregation. Sebetulnya semacam summary saja. Tadi sudah banyak dibawakan oleh Prof. Asing, Dr. Roy, banyak dari beliau, Dr. Chin juga, dan ada beberapa referensi yang saya ambil dari beberapa dokter-dokter lain, termasuk salah satunya adalah mantan murid saya tahun 98 yang banyak research mengenai platelet aggregation ini. Ini disclosure-nya, I have no actual or potential conflict of interest in relation to this program presentation. Nah, banyak sekali sebenarnya background. Saya akan berikan sedikit mengenai cardiovascular health, prevalence epidemiology, tapi saya akan masuk ke sedikit tissuegenesis. Nah, saya akan bicara sedikit mengenai tissuegenesis of cardiovascular health, pathophysiology-nya. Dan tadi sudah disebutkan water soluble tomato concentrate, antiplatelets activities and clinical studies sudah banyak dibahas oleh penelitinya itu, Prof. Asim Dutorai dan kawan-kawan, anak muridnya, partner dan sebagainya. Dan ada beberapa yang lain lagi. Jadi water soluble tomato concentrate in blood pressure and clinical studies. Dan complementary ingredients to the water soluble tomato extract for heart health. Tadi sudah disebut yang bertanya kan, omega 3 ya, resveratrol, grapeseed. Gimana? Kelihatan dong? Tidak kelihatan saya. Kayak tanda panah itu. Oh ini? Iya. Nah itu kayak tanda panah.
Oh ini ya. Ya. Oke. Slide saja, slide. Nah, kita tahu latar belakangnya apa, backgroundnya. Pertama, cardiovascular disease adalah leading cause of mortality. Ini paling penting, termasuk di negara kita juga, leading cause ya. Kalau kita lihat tahun 2019, 17,7 juta. Sekarang tahun 2021, 20,5 juta cardiovascular death. Sepertiga dari semua kematian itu adalah cardiovascular. Ya, ya slide. Nah, yang belum. Tahun 2020 terbaru nih, American Heart Disease and Stroke Statistic Update, FactSet at a glance, heart disease, stroke, and cardiovascular disease. Banyak sekali penyakit sebetulnya. Kita lihat 2017-2020 127,9 juta. Ya, kita lihat. Kalau kita lihat di sini di Amerika itu berapa cost itu? 407,3 billion US dollar. Di negara kita juga besar cost ini. Kalau kita lihat di BPJS luar biasa itu. Ya. Kemudian kalau kita dengan 2020 CVD itu 19,05 million. CVD ya adalah cost death of Amerika 928.741. Cost of death kalau lihat di Amerika, kita lihat statistik baik sekali ini. Kita punya juga sebetulnya di Depkes saya melihat. Tapi yang terbaru saya belum lihat itu ya. CHD nomor 1. Kemudian nomor 2 stroke, nomor 3 adalah CVD, cardiovascular disease, high blood pressure atau hipertensi, heart failure, dan penyakit-penyakit. Ya, slide. Nah, kalau di Amerika, sudden death. Sudden cardiac death ini adalah 436.852. RS mortality, banyak sekali sudden death. Kemarin sebelum saya berangkat itu ada di Palembang itu sudden death, 38 tahun. Ada yang 40 tahun, cepat, banyak sekali. Kenapa? Why? Ya, termasuk lifestyle kita. Functional medicine, lifestyle medicine. Why? Di Palembang, kita tuh SPD. Tahu SPD tidak? Nggak tahu, bukan SPPD tahu. SPD nggak tahu nggak? Nggak tahu SPD. Itu kalau di Amerika itu namanya SAD, Standard American Diet. Palembang punya juga SPD, Standard Palembang Diet. Tapi ada juga di utara kita, di sebelah barat, Standard Padang Diet. Sama itu. Lain dengan SSD, Standard Sunda Diet, lain ya. Kalau kita periksa endoskopi kan, kalau orang Palembang itu kita periksa endoskopi, apa yang terlihat? Cuka itu merah, hitam. Kalau di Padang merah, cabai. Kalau di Sunda apa? Hijau, banyak sayur. SSD, oke. Nah, cardiovascular disease kita lihat di China itu nomor 1 ya, nomor 1. Kemudian nomor 2 itu adalah India, ya. Kemudian 3 Rusia, kemudian USA dan kita nomor ini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Cukup banyak kan? Ini kasus. Jadi cardiovascular disease adalah emerging one of the important health issue in Asia Pacific regions. Kalau kita kongres tempoh hari di Bali itu kardiovaskuler ya, kardiologi Asia Pasifik kita banyak sekali. Ya, slide. Nah, jadi sepertiga itu 30% kematian karena kardiovaskuler death, ya dah. Baru cancer dan sebagainya yang lain-lain. Ya, stres juga ya. Slide. Nah, hipertensi. Hipertensi itu banyak juga. Kita lihat prevalence ini saya dapat datanya 2013 25,8%. 2018 sudah 34,1%. The highest prevalence in South Kalimantan. Saya nggak tahu ada yang dari Kalimantan. Nggak ada ya. Ada yang dari South Kalimantan enggak? Kenapa di sana tinggi sekali? Mungkin ada 2. Mungkin genetics, mungkin diet. Mungkin saya buat lagi istilahnya South Kalimantan diet. Ya. Ya, slide. Nah, kita lihat stroke ya. Hipertensi menyebabkan stroke, coronary artery disease, heart failure, kidney disease, chronic kidney failure,
aortic dan peripheral artery disease. Saya baru meninggalkan pasien, ada satu pasien yang saya rawat, 85 tahun dengan CKD. Dulunya hipertensi, bertahun-tahun jadi CKD, chronic kidney disease. Uriumnya 400, nggak mau dicuci darah, sudah tua, nggak mau. Jadi bagaimana saya? Sulit kan pengobatinya. Jadi saya coba turunkan dengan membersihkan darah, bukan dengan cuci darah, terus memberi obat-obatan yang dia makan generasi sel. Macam-macam saya kasih, MitoQ, Kidney Care dan sebagainya. Ini contoh aja. Root cause analisisnya adalah memperbaiki itu susah, kecuali di stem cell atau di cangkok. Tapi dia nggak mau dicangkok karena anaknya umur 40 tahun dicangkok ginjal setahun meninggal. Nah ini contoh. Jadi kalau uncontrolled hypertension itu menyebabkan cardiovascular mortality tinggi. Itulah stroke. Nah, tipe-tipe sakit kepala. Migrain. Coba yang merah itu letaknya tuh. Di sini ya. Hipertensi di belakang. Betul nggak? Di belakang kepala kan hipertensinya. Stres. Tadi kata ibu tadi stres. Betul nggak? Stres di sini, Bu. Melingkar kepalanya. Makanya diikat biasanya kepala kalau sakit kepala. Betul nggak? Tapi kalau mikirin cicilan, seluruh kepala itu. Saya nggak tahu. Siapa yang mikirin cicilan? Kita juga, ya. Kenapa ini terjadi? Slide selanjutnya. Karena ini gejala dini stroke. Kenapa gejala sini? Penyebab utama stroke kita adalah ketidakseimbangan, kata Pak Hendra tadi. Ketidakseimbangan kan? Antara stroke gaji dengan stroke belanja. Pak Hendra bilang tidak seimbang. Saya masukkan slide ini. Ya, slide. Nah, risk factor daripada CVD. Yang paling penting di sini adalah lifestyle, ya. Modifiable, itu diet, physical activity, smoking, drinking, stress, or others. Tadi saya ditanya oleh dokter di belakang, saya nggak tahu dokter siapa. Pernah nggak makan sebelum sudah? Kok sudah cepat sudah? Ya karena saya bilang saya berhenti makan sebelum kenyang. Nah, itu konsep. Ya. Ya betul ya, Dokter Amar itu, tuan guru kita selalu ngomongkan, berhentilah makan sebelum kenyang. Secara fisiologi, saya seorang fisiologis mengatakan, stop eating before you feel full. Sama sebetulnya konsepnya itu, ya. Nah, genetic factor memang unmodifiable. Jadi samping genetik, jenis kelamin kan laki-laki, ya, dan sebagainya, ya. Tapi memang banyak yang bisa risk factor yang bisa dimodifiable. Termasuk di sini dyslipidemia. Kita lihat di dalam stage CVD prevention, physiological risk factor sebelah kiri bawah kita lihat itu high blood pressure bisa dikontrol, high blood homocysteine gitu, high triglyceride. Nah, kita biasanya fokus ke sini, Mbak, kolesterol dan triglyceride. Yang paling banyak pasien periksa ini. Kita juga meriksa demikian, gitu. Kemudian behavior risk factor, poor diet, low physical activity, central adiposity, dan smoking. Dan risk factor yang lain adalah meningkat, ya. Kemudian kalau kita lihat stroke, heart attack, peripheral artery disease, salah satu faktor risiko dari penyakit kronis adalah dyslipidemia. Slide. Risk factor CVD itu adalah triglyceride dan residual atherosclerotic risk. Kadang-kadang kita hanya lihat kolesterol, LDL, ADL, betul, tidak apa-apa, tapi triglyceride juga harus diperhatikan. Sama bahayanya kita lihat resikonya kan, makin lama makin meningkat itu. Dengan atherosclerotic plaque itu makin lama makin banyak. Kalau kita lihat dalam meta-analisis, heart disease meningkat 62%, pada ischemic stroke 30%, peripheral artery disease menaik sampai 53%. Ya, slide. Nah, risk factor yang lain adalah unhealthy diet, sudah pasti tadi, salt dan fat, ya. Genetics, faktor, infeksi, smoking. Jadi hipertensi, hiperlipidemia, tapi jangan lupa inflammation. Kita di functional medicine selalu mengatakan inflammation. Kalau Dr. Amar itu begitu mengatakan kan inflammation. Ya, dulu waktu saya mengajar 30 tahun yang lalu, saya mengajar cardiovascular physiology. Jadi mahasiswi itu bertanya kepada seorang guru, apa itu inflammation itu? Dia terjemahkannya reaksi kemarahan. Benar juga kan, flame itu kan api, reaksi kemarahan. Yang bertanya itu sekarang sudah jadi kardiolog juga di Amerika. Coba.
Iya, coba ini ya. Jangan malu bertanya, ya. Cardiovascular disease selain dyslipidemia, key point adalah inflamasi. Nah, bagaimana kita mencari root cause analisis suatu penyakit, cari bagaimana kita mengatasinya, inflamasi, mengatasi anti-inflamasi. Termasuk salah satunya adalah dengan suplemen yang dikembangkan di sini. Ya, slide. Nah, modifiable factors yang contribute pada CVD pada tahun 2021 termasuk elevated LDL kolesterol 3,8 juta, high fasting blood glucose 2,3 juta, ya. Air pollution 4,8, banyak air pollution termasuk Jakarta. Palembang juga hebat ya. Di sini juga saya pernah kan, air pollution Jakarta hebat juga. Di Palembang itu hutan kebakaran hutan ya. Nah, kemudian high body mass index 2 million, tobacco use, low physical activity 397, raised blood pressure 10 juta, 10,8 juta. Ya, slide. Nah, coronary artery disease banyak. Sebabnya adalah atherosclerosis, angina pectoris, cardiac infarction, ischemic heart, sudden death. Ya, terus saja. Slide. Faktor risiko sudah jelas ya, umur, ras, seks, hipertensi, diabetes, jantung, atrial fibrillation, obesitas, rokok, kolesterol, triglycerid. Mean risk factor adalah hipertensi, transient ischemic attack, hiperkolesterol, dan diabetes mellitus. Banyak diabetes sekarang ya. Kemarin saya merawat diabetes umur 11 tahun. 440 mg persen. Sudah DKA. Diabetik ketoasidosis. Nah, bagaimana kita menangani? Oke, kita tangani. Kita obati DKA, diabetik ketoasidosis. Akhirnya sembuh anak itu. Tapi sembuh itu bukan curable, bukan healing. Mestinya penyembuhan itu baru curing sebetulnya. Nah, untuk healingnya itu kita harus cari penyebabnya. Penyebabnya harus mencari akar masalahnya. Akar masalahnya itu diatasi. Bagaimana caranya? Dicari sebabnya. Ya, slide. Nah, ini dia physiogenesis of atherosclerosis cardiovascular health. Banyak pertanyaan tadi kan. Yang paling penting di sini adalah hiperaktif platelets. Ini role-nya dalam trombosis. Hiperaktif. Kuncinya di situ. Also important mediators of atherogenesis. Jadi dia berpengaruh juga terhadap berperanan dalam atherogenesis. Antiplatelet drugs are not suitable for use where risk of cardiovascular event is relatively low. Karena kalau relatifnya low, kita berikan ini kan banyak sekali efek samping. Tadi sudah disebutkan oleh Prof. Asim, betul tak? Salah satunya perdarahan. Nanti kita beri contoh ya. Jadi antiplatelet itu banyak side effect. Potent antiplatelet factors itu identified adalah water soluble tomato extract atau water soluble tomato concentrate. Saya lihat di paper-papernya itu disingkat WSTC, ya. WSTC itu maksudnya water soluble tomato concentrate, ya. Itu betul-betul menghambat agregasi platelet. Ini kunci di sini. Coba camkan dulu. So tadi ada beberapa pertanyaan bisa terjawab dari sini, sebetulnya sudah kelihatan beberapa pertanyaan itu. Ya, slide. Jadi water soluble tomato extract atau WSTC concentrate pertama kali diklaim oleh Eropa, ya. European Health Claims Regulation tahun 1924, nomor 1924 tahun 2006, Nutrition and Health Claim Made on Foods. Effective natural cardioprotective functional food. Kenapa? Tadi ada efek terhadap anti-angiotensin converting enzyme, kata Prof. Dr. Ayu tadi. Ya, kita lihat nanti. Dan anti-inflammatory factors. Oke, slide. Nah, ini kembali ke konsep. Kita mengerti. Blood vessels yang dulu waktu saya sekolah, mengajar dulu, 50 tahun yang lalu. Hanya blood vessel lurus kita, vasokonstriksi. Platelets mengenai primary hemostasis. Coagulation itu adalah secondary hemostasis.
Sekarang lebih kompleks. Vessel itu bukan hanya vasokonstriksi yang diperhatikan, endothelial dysfunction. Tadi kan sudah disebutkan efek ini terhadap endothelial dysfunction. Penting. Nah, kemudian platelet itu primary memang hemostasis, tapi plaknya itu yang kalau ada plak di pembuluh darah, plak itu kerak. Ibarat kalau kita lihat sungai kecil di kampung-kampung di Bogor di mana itu sungai kecil bukan banyak plak-plak, banyak batu-batu. Apa yang terjadi alirannya? Tidak laminer kan? Tidak lurus. Jadi aliran bergelora namanya itu. Turbulensi. Nah, gampang sekali terjadi pengenapan. Tidak? Nah, kemudian coagulation cascade itu secondary hemostasis, tapi yang perlu diperhatikan juga adalah fibrin mass. Fibrin, nanti kita lihat itu. Sebetulnya begini, kalau saya sudah ngajar 50 tahun itu kardiovaskuler fisiologi, sudah semua menjadi kardiolog, termasuk kardiolog di sini. Mantan direktur rumah sakit jantung harapan kita yang baru turun. Dokter siapa yang gemuk? Iwan Dakota. Direktur rumah sakit itu murid saya itu. Dia masih ingat yang diajarkan ini. Saya bilang konsepnya cuma 3 konsep dalam kardiovaskuler ini. Pump itu sebagai apa? Jantung sebagai pompa. Vessels, pembuluh darah. Yang ketiga adalah flow. Flow itu tergantung dari apa flow itu? Viskositas. Viskositas itu ditentukan apa? Tadi sudah disebutkan. Kolesterol, trigliserid, asam urat, macam-macam. Tapi jangan lupa, ada platelets juga. Viskositas. Tergantung lihat dulu. Makanya saya kalau mengobati pasien, saya melihat pompanya, pipanya, atau alirannya. Alirannya ditentukan oleh viskositas, kekentalan darah. Betul enggak? Jadi kita tuh cara berpikir itu basic itu. Nah dari basic itulah kita baru bisa kita kembangkan. Jelas ya? Makanya waktu saya ketemu dengan Dr. Iwan Dakota beberapa bulan masih dia direktur, ada menteri kita rapat, dia langsung sujud. Orang tuh heran, kenapa dengan orang kampung kok dari sujud? Ini guru saya, guru favorit katanya. Termasuk ada juga banyak ahli jantung. Satu di Amerika sekarang. Dia tuh ahli masang parasut di jantung. Itu juga masih teringat ajaran basic konsep 3. Pompa, pump, vessel, dan viskositas, flow. Nah, ini juga larinya ke situ. Ya, slide. Nah, kembali. Ini agak sulit sedikit, tapi kalau saudara mengerti ini, akan mengerti betul. Nah, platelet activation itu di mana? Ini. Tadi kan ada pertanyaan-pertanyaan. Agregasi. Kita lihat GP2B3A di sini ya. Ya, di atas ini. Nah, makanya dengan tahu konsep inilah pabrik obat menciptakan obat-obat ini. Abisimat, FTVB, Batide, Tirofiban, macam-macam. Aproxiban dan segala macam ini. Ya, aktivasi tadi. Tapi di sini kalau dia itu di sini reseptornya ini adalah P2Y12. Nah, ini larilah nanti timbul obat-obat clopidogrel, ticagrelor, prasugrel. Kalau clopidogrel tahu semua kan, CPG. BPJS itu CPG, betul enggak? Tapi jangan lupa, saya barusan ada pasien dikasih CPG perdarahan. Why not? Nah, bagaimana kita bisa pakai obat ini free flow. Salah satu contoh ada ya. Ini kita harus mengerti ini. Sudah. Saya semalam waktu mau terbang ke Palembang, ke Jakarta, saya ditelepon ada seseorang bilang ibu saya stroke. Dikasih obat kelompok inilah. Obat kelompok ini. Kelompok clopidogrel. Saya bilang sudah pakai Sirkuhel aja saya bilang. Oh mau dia katanya. Tapi semalam tidak sempat ketemu. Karena saya sampai di hotel jam 10 malam. Saya ditunggunya.
Dia tinggal di Menteng. Nanti mungkin kalau sempat saya akan ketemu. Ya. Sebab ya ibunya itu cukup top lah di sini. Ya, Menteng, tinggal di Menteng. Jalan Pekalongan 5, pasti tahu Pak Hendra. Who is he? Ya dah. Ya dah. Pak Hendra pasti tahu. Nah, kemudian ini kan agregasi. Ini adhesion, pelengketan. Kita lihat tadi, adhesion. Adhesion kan pelengketan. Kita lihat siapa itu? Kolagen, VWF, von Willegram. Nah ini, ya. Nah jadi obatnya muncul anti VWW segala macam, saratin dan sebagainya sebelah kiri bawah. Nah kalau yang di atas itu adalah par itu kan ini balik kembali lagi slide. Nah yang di atas itu kita lihat paru paksar atau paksar itu kan itu mengenai par 1, par 4 itu adalah mengenai trombin. Tadi ada pertanyaan itu sebenarnya mengenai trombin. Nah kalau aspirin di sini COX-2, COX-1 ya, tromboxan di situ. Tadi kan ada pertanyaan itu. Sebenarnya dari lihat skema ini kita bisa mulai sedikit ada bayangan. Memang skema ini kelihatannya ruwet. Kadang-kadang kalau saya mengajar begini, mahasiswa wah, Prof itu ruwet itu. Pernah tuh 30 tahun yang lalu saya mengajarkan kayak begini, kata peserta residen itu. Malah kepala bagiannya, Prof itu terlalu tinggi, tingkat Bappenas katanya. Apa saya bilang. Kemudian tahun kemudian muncullah ujian National Board. Kan kayak di luar negeri kan National Board. Ini basic ini keluar semua. Kalau tidak mengenal basic, how you can do a good clinical application from basic to clinical application? Ya, bagaimana you tahu root cause analysis kalau tidak tahu basicnya? Betul tidak? Jelas ya? Nah dari kini kita sambil lihat, ini adhesi, ini agregasi, ya, itu. Jadi gimana letaknya itu tadi? Ya ada pertanyaan-pertanyaan itu, ya, jelas ya? Nah ini juga slide yang agak ruwet, tapi kalau mengerti ini nanti mengerti apa ini, ya, bukan mengerti lagi, memahami. Kalau istilah saya itu memahami, mengerti beda dengan memahami. Pernah saya tanyakan, ibu mengerti tidak informed consent ya? Ibu mengerti? Kan sudah memberi persetujuan informed consent. Saya mengerti, tapi tidak paham katanya. Cara orang dusun. Tahu mengerti kan? Ngerti Prof, tapi tidak paham. Harus hati-hati ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat ini oxidized LDL particle contribute ke monocyte activation. Jadi sebetulnya oxidized LDL ini di mana kuncinya itu yang merah itu CD36 SRA itu. Nah, ini yang mempengaruhi monosit nanti. Monosit itu akan mengeluarkan macam-macam, cytokine production, monocyte transmission segala macam. Dia lengket. Betul lah. Itulah jadi makin besar jadi trombus. Trombus yang ada dia makin besar di atasnya. Jadi perekat gitu. Nah, ini harus ngerti konsepnya ini. Jadi oxidized LDL particle menyebabkan monocyte activation, polarisasi M1 makrofag, recruitment dan sebagainya. Nah, platelets target for primary prevention of atherosclerosis itu dilihat mark red CD36 kiri atas itu yang merah, ya. Platelet glycoprotein 4, LDL low receptor, LDL native lipoprotein density lipoprotein, oxidized low density lipoprotein. Ini selalu saya tahunya kalau ada Dr. Ruli kalau bertanya terus. Itu LDL yang C katanya. Dr. Ruli tidak ada sini. Selalu bertanya sama tuan guru. Ya. Nah, itu LDL. Nah, ada lagi yang PSGL 1. Apa itu PSGL? Gampang ingatnya. PSGL itu adalah P-selectin glycoprotein ligand N. Ligand 1. PSGL, ya. Apa itu? P-selectin glycoprotein ligand N. Saya nggak tahu ya. Kalau zaman saya dulu kan ada pendidikan PSG. Apa itu P? Pendidikan sekolah guru dulu. Nggak ada PSG.
PSG ingat ya, PGSL. Pendidikan sekolah guru lanjutan. Ada PGSLA. Ingat, oh kalau ada PGSA apa yang terjadi? Ini yang menyebabkan itu lengket itu. Ya udah. Nah, ROS, ya. ROS. Kemudian adanya Scavenger, SRA tadi yang sebelah kanan. Ada tram, itu tram kan? Tram 1L sama P selectin tadi. Kalau ada ini semua mak jomblang, lengket kan, ya udah. Mak jomblang. Kayak orang dulu kalau kawin kan pakai mak jomblang. Kadang-kadang enggak tahu, hari kawin baru tahu, baru ketemu, ya udah. Ingat itu. Itu ya. Ya, slide. Nah, belum. Nah, ini juga platelet activation. Nah, ini konsep ini juga tadi banyak pertanyaan. Fungsi platelet itu bukan hanya pada hemostasis dan inflammation, juga peradangan. Platelet itu proses angiogenesis. Nah, ada mahasiswa saya, bukan mahasiswa, dokter bedah vaskuler sekarang meneliti mengenai ini, pengaruhnya terhadap angiogenesis untuk ngambil S3. Ya. Kemudian progenitor cell, rekrut sel-sel sehingga progenitor, ya, sehingga terjadilah pertumbuhan, remodeling juga pertumbuhan tadi. Karena ada dokter asing menunjukkan kan kenapa bisa jadi tumor segala macam itu. Nah, kemudian adalah proses apoptosis melalui fast cell. Nah, jadi itu kan kerangka berpikirnya itu. Memang kelihatannya ruwet, tapi kita ambil kesimpulan. Ya. Jelas ya? Ya, apa belum? Belum ngerti? Apa belum memahami? Ya, slide. Ya, jadi angiogenesis dia bisa progenesis factor, progenitor, tapi juga tissue modeling dan apoptosis bisa terjadi. Ya, slide. Nah, ini juga kita lihat activated platelets itu. Kan ada merah, biru, hijau. Dia mengeluarkan chemokine. Ya. Chemokine ini menyebabkan nanti ya jadi satu kan, agregasi. Nah, ini terbentuk trombogenik. Dan tergantung dari apa itu dilihat itu. Ada adenosinnya, kolagen yang perekat-perekat itu. Bawahnya itu kan. Kalau kita bikin kue itu kan ada daunnya, ya. Dikasih daun bawah itu supaya tidak lengket, ya. Sama. Ingatlah itu, daun itu adalah kolagen dan VVF. Jadi contoh aja kan. Ya, slide. Nah, ini contoh. Pertama kita lihat flow yang di atas kan bagus, lancar, dikit. Tapi kalau dia tuh mulai dia melengket, platelet itu melengket daripada dinding, ada injury, mulai dimediasi oleh GP1B WWF, interaksi. Apa tujuannya? Melengketkan itu, merekatkan kepada kolagen di bawahnya. Nah, setelah itu dia makin lama makin banyak kolagen itu, makin banyak terjadi, dan trombin juga pada basis itu sehingga terjadi plak. Nah, rekrutmen ini untuk outer cell ini memerlukan apa? Untuk rekrutmen itu memerlukan ADP dan tromboksan. Itu yang kita hambat. Salah satunya dengan aspirin. Begitu cara berpikirnya. Ruwet, make it simple. Ya. Mie berkelok-kelok, kita uraikan. Nah, setelah itu terjadi stabilisasi. Stabilisasi kalau core itu, trombinnya tadi, ya, fibrin di bawah itu, core region itu, outer region itu, bertambah, meningkat. Nah, meningkat itu tergantung dari apa? Ya, tergantung dari ini tadi, mediator yang di bawah itu, yang merah-merah. GP1B, glikoprotein, tromboksan A2, WVF, Ward Willebrand factor. Nah, itu sebetulnya. Jadi ada obat nanti yang menghambat ke sana. Ini konsep dasar. Kadang-kadang orang kita tuh sering tidak mau belajar ke basic. Beda dengan di luar. Ya, kalau saya melihat medical school di luar itu, mereka tuh belajar betul sampai ke basic. Kita tuh tidak mau gampang aja. Sampai kita sudah jadi dokter juga tidak mau. Kebanyakan kita belajar dari mana? Dari detail tuh. Saya pernah dikritik oleh dokter dari Malaysia. Why your people, your doctors always learn from detailment, katanya. Iya, kita harus belajar basic. Bukan kadang-kadang ya. Capek ya.
Ya, slide. Nah, kita lihat ini flow. Nah, kalau itu core, itu kan core, yang itu bawahnya core. Core-nya apa? PEC itu kan stable, ada P-selectin, fibrin, dan thrombin dependent. Ini ada core. Itu transition zone. Nah, di atas tuh adalah loose PEC, less stable, plasma membran, ada P-selectin ya, little fibrin, ADP, dan P2Y12 itu. Dependent. Itu dependent. Apa tadi dependent tadi? P2Y? Masih ingat tak? Yang kamu kerjakan tiap hari itu. CPG ada. CPG 3 segala macam lor itu ada. Nah, core bawahnya apa? Ada kolagen, ada fibrin, dasarnya itu. Itu dasar. Fibrin cloud itu. Extend makin luas semakin luas. Kalau ada fibrinogen leak. Fibrinogen leak apa? Karena jadi injury. Nah, itu sebetulnya. Nah, kalau kita lihat sebelah kanan, kita lihat itu makin besar kalau itu ada ADP-nya makin banyak kan, TXA, tromboksan A2 makin banyak, ada trombin lagi. Nah, itu yang dihambat. Ya. Ya, jelas ya ini kira-kira. Kemudian ada bayangan sedikit lah. Saya mengharapkan banyak. Ya, slide. Nah, ini juga. Kita lihat di sini kan ada kolagen, ada trombin, PAR1, 4, ya, kemudian tromboksan, ADP dan P2Y1, ada P2/12 itu. Ini. Nah, kalau kita lihat ADP, epinefrin, P2Y12. Epinefrin kalau itu dihambat, epinefrin menyebabkan apa? Pembuluh darah kan? Pembuluh darah apa yang menyebabkan tekanan akan meningkat, betul enggak? Kalau itu dihambat, dikurangi akan relaksasi dia. Tensi akan menurun. Nah, ini kan contoh aja. PGI2, IP. Jadi platelet activation tadi sudah ditanyakan oleh Prof tadi, minimal dan maksimal. Ya, kalau dia itu minimal, shape change, activation, aggregation itu tidak begitu banyak. Ada antagonis. Yang meminimalkan ini apa? Aspirin misalnya. Sebaliknya di sini adalah semuanya adalah sekresi granular. Sebelah sini maksimal kalau dia itu dapat exposure, proagulan activity, mikropartikel banyak, makin lama makin hebat. Kalau makin hebat banyak, berarti clotnya itu makin besar. Clotnya makin besar, aliran tidak lancar. Aliran gelora saya katakan tadi, turbulensi. Tekanan naik. Luruskan itu aliran. Kalau kita sungai-sungai kecil banyak kerikil kan bersihkan kerikil, betul enggak? Sama. Supaya lancar. Back to basic lah, ya slide. Nah, ini jadi, nah kita lihat di sini. Kalau tidak ada treatment, P-selectin yang negatif di pucuk itu, di bawah itu positif. Kalau dia negatif makin tipis, yang di atas minimal platelet, akumulasi platelet itu kurang. Ya. Kalau dia positif meningkat. Nah, kita lihat P2Y12 antagonisnya apa? Ya. Kalau dia positif makin banyak penumpukan itu. Ya, PSGL apa tadi? Pendidikan sekolah guru lanjutan. Ingatlah PSGL, nanti masih ingat sama saya. Ya dah. Betul. Saya kalau ketemu sama dokter Iwan tuh waktu dia sudah direktur. Prof, masih ingatnya? 3 fungsi ingat. Pump, vessel, and flow. Masih ingat dia sudah jadi dokter jantung. Oke. Kalau saya mengajar irama jantung, saya masih ingat betul itu. Irama jantung, saya mengajar irama jantung juga, cardiac cycle dan irama jantung. Saya ajar, suruh nyanyi. Nyanyi apa? Pada hari Minggu. Coba nyanyi. Pada hari Minggu apa coba? Pada hari Minggu. Naik delman istimewa. Apa lagi? Di muka. Duduk. Baik jalannya, dak dik duk tik dak dik duk tik dak dik duk. Itu gelap saya bilang. Sampai sekarang yang ahli jantung di Amerika itu masih ingat. Saya suruh nyanyi semua. Terus saya gambarkan. Ya dah. Ya. Oke, jelas ini ya. P-selectin. Jadi ada oleh-oleh pulang nih. PSGL. Pendidikan sekolah guru lanjutan 1.
Base-lactin, glycoprotein. Ya, slide. Ya, slide. Nah, kita lihat, ini keseimbangan. Tadi saya kembali lagi Pak Hendra itu, wah luar biasa. Saya lihat ini, awal pembukaannya sudah keseimbangan. Balance, yin and yang. Iya, betul. Ischemic atau bleeding. Mau yang mana? Penyebab ischemic banyak kan. At one age, ya. Acute coronary syndrome, MCI, extensive DM, CKD tadi ya. High risk stent thrombosis. Trombosis pada stent banyak. Saya menemukan kasus banyak sekali. Dokter ginekolog sudah dipasang stent, 3 stent. Ya, masih mengas. Kenapa? Karena jadi lagi trombosis. Karena tidak mengobati root cause analysis. Root cause analysis tidak dicari dan tidak dilakukan manajemen mengenai root cause analysis. Ini dicari oleh Pak Hendra ini. Ya dah, root cause-nya itu dicari. Itu yang dianukan. We are going to heal the patient. Menyembuhkan, bukan mengobati simptom. Stent kan mengobati simptom. Why? 5 why, 1 H. Why, and how. Ya dah. Ya. Akhirnya pasien ini, jadi akhirnya saya ECP atau ECP dipompa itu, supaya dia jalan secara fisiologis di flow itu. Enak deh sekarang. Ginekolog itu masih muda, malah murid saya itu dulu di FK. Coba bayangkan, ya, ini kok hilang. Nah, kalau high risk bleeding, ya terapi OAC. Female, wanita, advanced age. Nah, kenapa hilang nih? Low body weight, CKD, diabetes, anemia, dan sebagainya. Nah, semua ini kita lihat di sini. Nah, kenapa hilang tuh? Kenapa hilang? Sorry, sudah ya. Jadi itu adalah, yang paling penting adalah yang di bawah itu. Inhibition of platelet agregasi. Kan topik kita sekarang ini ada. Atlet agregasi, ya slide. Nah, kenapa lagi ini? Nah, kita lihat new phenomenon of East Asian paradox. Paradoks ini kenapa tuh? Ternyata orang Asia ini dibandingkan orang kulit putih, treated dual antiplatelet biasanya kita dikasih apa? Aspirin dengan clopidogrel. Ya, dual itu kan 2. Biasa dokter kasih itu ya. Post MCI, post PCI dan sebagainya. Tapi tetap masih ada, sama saja, tapi tetap ada platelet reactivity. Reaktivitas platelet masih ada. Iya, slide. Terus slide. Nah, kita lihat bedanya apa? Asian paradox itu kita lihat kenapa ini terjadi. Kita lihat beda sekali kan, kenapa itu? Ya, kita lihat di sini bleeding. Kita lihat itu di tengah itu therapeutic window itu Caucasian. Nah, kenapa hilang lagi? Nah, kalau ini lain kan bergeser, jadi bleedingnya makin banyak. Sedangkan trombosis kan tidak. Jadi rupanya itu orang kita itu lebih banyak bleedingnya. Itu namakan East Asian paradox. Jadi tidak heran kalau kita selama ini menemukan banyak sekali pasien-pasien yang dikasih oleh dokter itu bleeding. Clopidogrel itu CPG itu makanan sehari sampai BPJS. Belum ada yang paten-paten, sama. Ya. Jadi di sini. Nah, kenapa control trial itu P2Y12? Ya, tadi masih ingat kan skema kita? Ya, titik tangkapnya P2Y12 di sebelah sini. Ya enggak? Ya, slide. Nah, konsensus ini terjadi increase bleeding pada orang-orang kita East Asia. Nah, kenapa hilang terus ini? Kabelnya sudah ya. Ya, mesti cari sebabnya kan, root cause-nya apa? Ya, increase bleeding itu. Oke. Slide. Nah, kita lari ke platelet fisiologi. Tadi sudah dianukan oleh
anucleate segala macam info. Yang penting adalah regulating homeostasis, proses kronik inflamasi, disease pathology, non-invasive marker of assessing disease state, mean platelets volume, ya, umum rata-rata volume, PDW, platelet distributed width, lebarnya, platelet crit, PCT. Ada yang bertanya, ini apa itu crit? Crit. Kalau orang dusun saya itu sakit-sakit gitu. Ada yang bertanya, apa itu platelet? Itu harus dibandingkan antara trombosit yang benar dengan pseudo trombosit. Ya, slide. Baru dengar ya. Nah, ini dia. Kembali lagi skema. Platelet activation mechanism, role of P2Y. Kita lihat yang sebelah kanan atas itu. Ya. Itu dense granulate yang merah menghasilkan ADP di atas itu. Nah, ADP itu akan merangsang, menginduce amplifikasi terhadap agregasi pro-inflammatory response, tidak? Ya. Jadi kalau alpha granul itu menghasilkan coagulation factor, inflammatory mediator. Nah, ini lingkaran ini. Tidak, kita pelajari lingkaran ini. Dari ini kita bisa memahami nanti. Ya, slide. Ada yang ngomong ini kuliah S3, memang kuliah S3 ini. Tapi back to basic sebetulnya. Nah, aspirin pada paling banyak sekarang aspirin pakai semua pasien kasih aspirin, benar? Kardiprin segala macam. Inhibit aggregation through irreversible. Tadi sudah disebutkan oleh Prof. Asim, acetylase maupun inaktivasi COX, blocking thromboxane blood. Major ini. Efek aspirin itu permanen, kumulatif katanya tadi, sudah jelas ya. Permanen impairment of thromboxane dependent platelet function, sehingga menurunkan arterial trombosis. Di situ letaknya. Ya, slide. Masih ada. Ada. Tidak, ada, masih ada angkanya. Tun, kembali lagi. Hilang ya. Ada angkanya. Ini nomor berapa nih? 50? Hah? Oke, belum kali ya. Slide terus, tidak apa-apa. Nah, ini platelet function tadi sudah dianukan oleh Prof. Asim. Sama ini sebetulnya. Saya kan tidak saya ulangi lah ya. Inflammation, homeostasis, maintenance, tumor biology. Kenapa bisa terjadi ini? Kita lihat tadi. Basic tadi itu kan. Ya, slide. Nah, fruits for prevention and treatment of cardiovascular disease. Ini dari Sanding Chan. Ini baru juga 2021 sekali. 2017 ya. Terus. Nah, jadi efek dari fruits itu pada ini menurunkan blood pressure, blood lipid, platelet function, thrombosis. Tapi meningkatkan endothelin function. Tadi kan sudah jelas. Saya katakan sekarang kan kompleks. Bukan hanya vasokonstriksi aja, tapi endotel itu juga. Kan ilmu endotel banyak. Ada endotel 1, 2, segala macam. Sekarang kan luar biasa. Biochemistry-nya. Nah, kalau ada injury, oxidative stress juga turun, inflammation turun. Itu dari fruit. Iya, slide. Nah, terus ini scientific slide. Monte di kameranya. Inhibition dari platelet ini dia banyak ini meta-analisis. Banyak meta-analisis trial, agregasi dengan light transmission aggregometry LTA, cardiovascular status, consuming tomato dengan produk ekstrak itu dengan bioactive compounds. Ada yang bertanya tadi, apa-apa bioaktif tadi? Padahal disebutkan oleh Prof itu sudah ya. Nah, healthy human nomor platelet aggregation, makanya diakui oleh European Food Safety Act. Ya, slide. Nah, ini trialnya banyak sebetulnya. Nanti dibaca aja, tomato coronary heart disease. Ada 44 studi, meta-analisis, 7 clinical trial. Ya. Tomato dengan cerebrovascular disease 28. Tomato dengan peripheral ini sedikit ya, dengan PAD, dengan penyakit peripheral artery disease. Sedikit. Tapi masih ada riset-risetnya itu. Makin lama makin banyak. Ya, slide.
Ini kan jumlah-jumlah slide. Ya, kita lihat nanti yang mana yang bagus. Oh, ini bagus ya. Water soluble tomato extract, food flow. Yes, yes, yes. Ya. Terus. Now, disorder of the heart and blood vessel related to atherosclerosis, water soluble tomato concentrate. Baik. Kenapa membantu normal platelet aggregation? Contribute to healthy blood flow. Kalau agregasinya diperbaiki, blood flow-nya akan lancar. Ya, slide. Slide. Nah, kalau WHO mengatakan CVD, disorder of heart and blood vessel, itu chronic inflammatory vascular process. Chronic inflammatory, jadi inflamasi lagi. Ya, affects the wall of medium-sized artery, endothel dysfunction. Kembali lagi endothel tadi. Ya, dan atherosclerosis, morphology change, functional, lowering the vascular system. Ya, slide. Slide. Major itu evidence CVD itu paling banyak tuh yang dipelajari non-fatal myocardial infarct, non-fatal stroke, CVD deaths ya. American College of Cardiology tahun 2020 merupakan global burden disease. Ya, beban penyakit ini. The leading cause of death and disability in the world. Dunia. Ya, slide. Termasuk di kita. Ya, slide. Nah, the third world developing countries termasuk kita di sini meningkat, kasusnya meningkat 48,2%. Yang meninggal meningkat 35,7%, disability 48,5%, banyak sekali sekarang. Saya sendiri menemukan banyak kasus-kasusnya, stroke, jantung, infark, banyak sekali, ya. Dan multifactorial risk factor (LDC) tadi itu deh, oxidative stress, ROS, interact dengan karbohidrat, lipid, protein, amino acid, nucleic acid, dan cellular damage. Slide. Nah, platelets role in hyperaggrability, hyperaggrability, coronary heart disease. Diet itu krusial, itu untuk development maupun untuk prevensi. Low in saturated fats, rich in bioactive component of antioxidant, biasalah fruit, vegetables, tomato fruit. Ya, slide. Jadi WCST tadi ya, removing fat, persicon ini, compressor leukocyte. Yang tadi kan ada phenylic acid, conjugate, flavonoid, quercetin, lycopene, great SIP. Ini pertanyaan tadi ya. Ya, slide. Tomato ya. Ini banyak nih research di kanen. Tomato contain beneficial. Mengandung apa? Vitamin E, flavonoid, phytosterol, carotenoid ya, dan sebagainya, vitamin mineral. Ini agarwal, banyak tuh. Ya. Ya, lihat. Agarwal ini dikagumi oleh Dr. Amarullah ya. Ya. Nah, kemudian ini oxidative stress trigger itu. Inflamasi menyebabkan atherosclerosis lesion capture. Antioksidan slow progression oleh Kennedy. Kamu tahu tak, Kennedy ini muridnya Prof. Asim itu. Dia partnernya. Kennedy, semua Niam Kennedy itu, kelompok itulah. Role in CVD, pathogenesis of atherosclerosis, development thrombosis. Ya, slide. Nah, ini benefit daripada antiplatelet agents itu aspirin, clopidogrel, glycoprotein 2B, 3A inhibitors. Contohnya ini nama obatnya, paten. Ini oleh Muller segala macam patofisiologi, platelet sedentary, obesity, insulin, resistant aggregation, dan plaque development. Natarajan, ya, slide. Nah, ini salah ketik tadi ya. Aspirin itu paling banyak dipakai, tapi disebutkan oleh Prof. Azim tadi resistant. Yang saya banyak ketemukan, Anda juga ketemukan, pasti mengenai GI bleeding. Series GI bleeding paling banyak itu. Saya ada barusan teman seorang spesialis hati umur 78 tahun meninggal. Dia jantung dikasih aspirin, bleeding, mah bleeding sampai meninggal. Kemarin barusan meninggal. 78 tahun mah bleeding. Nah, cuma saya tuh hanya mau mengingatkan tadi terbalik itu. 33% efektif, 67% tidak efektif. Kalau istilah Prof itu tolerance. Ini
pernah saya belajar waktu itu mengenai di pharmacogenomics. Saya punya teman, lebih tua sedikit dari saya, seorang kardiologis, tapi sangat fix sangat percaya dengan aspirin. Tidak mau makan obat apa lain. Saya hanya aspirin katanya. Saya bilang tidak bisa, hanya aspirin. Taat sekali orangnya. Taat makan obat, taat beribadat juga. Kalau saya kongres kardiologi sama beliau itu, dia kardiolog, keliling. Saya harus nunggu dia itu. Sholat mesti 5 kali sehari itu, pasti keliling. Tapi makan aspirin juga taat betul, aspirin. Akhirnya dia meninggal di mana? Di Mekah meninggalnya. Serangan jantung waktu bangun pagi. Iya. Jadi hanya aspirin. Jadi kenapa ada 67% tidak efektif menurut pharmacogenomics? Kamu harus ingat ini. Kalau di Amerika, kalau ada pasien begitu, kita memberikan itu, tidak memberikan yang lain, bisa dituntut. Negligence katanya. Karena pengacara sudah tahu ilmu ini dari pharmacogenomics. Itu bisa diperiksa itu. Bisa diperiksa. Jadi hanya 33% yang efektif. Hati-hati, makanya itu saya hanya mengingatkannya nih. Jadi tapi dia gunakan primary prevention, kan murah sama dia ya. Iya. Bisa juga dengan makanan fruit and vegetables. Tapi alangkah baiknya kalau dengan fruit, tomato misalnya ya. Ya, right. PSTC tadi sudah disebut juga oleh Prof itu menghambat apa tadi ACE juga kan. Ini bisa juga karena tadi ada pertanyaan ada hipertensi tadi. Samping memperbaiki endoteliumnya, relax vascular endothelium. Tadi ada yang bertanya kan, kenapa dia bisa mengandungkan hipertensi? Ya enggak? Nah ini dari Biswal, Jorgensen segala macam, termasuk Dutaroy sebenarnya salah ketik dia. WSTC bioactive component was developed later given in the name fruit flow. Tadi sudah ada 8 human trial ya. Antiplatelet activity pada berbagai platelet activation atau aggregation pathway tadi. Ya, right. Nah, review benefit tomato ini banyak kan sudah, bukan hanya ini. Saya berikan ini contoh. Jadi semacam kita lihat meta-analisisnya dari review ya. Banyak Kanin, Garwal, Weisberger, Wilcox, Giovannucci, banyak itu sebetulnya. Ya, slide. Nah ini Mediterranean diet itu lower risk of CVD, betul tak? Bagus memang dibandingkan dengan SAD. Apa SAD tadi? Standard American Diet. Dibandingkan dengan SPD, Standard Palembang Diet, Standard Palembang Diet, Standard Padang Diet, bukan SSD, Standard Sunda Diet. Penuhun Bu ya. Non-lycopene compound banyak itu protektif. Non-lycopene banyak eskuladisa. Ya, terus slide. Nah ini Mediterranean diet. Sudah tahu semua kan ini. Tinggal menerapkan. Kita tahu. Kita tuh banyak sudah tahu. Ya, saya tahu. Karena tahu banyak tahu. Kadang-kadang kita banyak tahu, tidak tahu mengenai ketidaktahuannya. Ya, slide. Nah, anti-agregatory factor ya fruit track ini. Nah, agregasi ini ada paper beliau juga sebetulnya. Efek agregasi at platelets itu 70 sampai 75% untuk tomato dan kiwi. Apel pear cuma 2 sampai 5%. Grapefruit, melon, strawberry 33 sampai 44%. Ya, baik. Tomato also mengandung, nah ini recent study yang terakhir ini saya dapat dari anak buah saya yang baru riset mengenai ini. Gamma amino butyric acid 13 oxo 9-11 okta decadianic acid. Kadang-kadang disingkat saja 13 oxo oda in tomato diet ya. Oxo oda. Asal jangan salah sangka. Oda nanti G20. Apa tuh oda G20?
AIDS ya, AIDS ya. Nah, itu ada yang namakan esculiocyte A, provide heart and physiological health benefits. Esculiocyte A itu menurunkan plasma lipid atau sclerotic lesion in APO, ya. Banyak researchnya. Ya, slide. Anti-inflammatory compound itu kurang dari masanya kurang dari 1000 Dalton ya. Highly water soluble. Stable into boiling. Stabil. Ya. Nah, ini isinya sudah jelas tadi. Tadi sudah dijelaskan yang paling banyak adalah adenosin yang pertama ya. Sudah itu apalagi dioksin, citidin, metil adenosin ya. Itu urutan banyak sekali sampai quercetin segala macam. Jadi kita lihat ya, inilah komposisi aktif komponen. Kalau ditanyakan yang mana? Ini. Efeknya apa? Tergantung. Setin itu apa? Adenosin tadi apa? Ya, slide. Nah, TAF-nya itu komponen tadi sudah disebutkan oleh Prof itu. Pokoknya intinya adalah untuk agregasi, sekresi, dan fibrinogen binding. Nah, ini pengaruh. Kalau dia binding kuat, sekresi tinggi, agregasi tinggi, plaknya makin besar. Plak makin besar, flow-nya makin sempit. Ya, tidak lancar, jadilah hipertensi. Ya, slide. Resting tadi kembali lagi, P, seleksi apa tadi? P, S, G, L, 1. Pendidikan sekolah, guru, lanjutan 1. Ya, slide. Cell surface blockade ya, ini contohnya. Jadi ada hubungannya dengan quercetin. Nah, ini semua prevent aktivasi integrin 12B beta 3 atau juga contohnya GP2B3A. Itu banyak obatnya, ya. Slide. Nah, ini contoh basal AMP jadi dipengaruhi oleh tomat tadi. Ya, slide. Ini sudah semua. Tadi Prof. Asim sudah ini. Adenosine group, klorogenik, flavonoid, semua sudah. Ya, tidak usah saya ulangi lagi. Teruskan aja. Ya, slide. Ini sudah juga tadi, ya. Ini kan papernya Kennedy ini et al. Termasuk dia di situ. Ya, slide. Jadi sudah diakui, sudah human study banyak, non-human, ya, slide. Slide. Nah, ini dari DSM ini sama. Fruit flow adalah ekstrak alami buah tomat. Terobosan terbaru yang telah terbukti mengurangi agregasi trombosit dan memperbaiki sirkulasi darah. Fruit flow membantu menjaga agregasi trombosit yang normal sehingga berkontribusi dalam menjaga kesehatan sirkulasi darah. Kemarin kan? Flow, betul enggak? Pump, vessel, and flow. Pump, vessel, and flow. Jangan lupa tuh. Diakui ini. Ya, slide. Nah, buah tomat memiliki senjawa trombosit yang kuat pada gel kuning. Tadi sudah disebutkan. Kan ada yang tanya di mana biji apa tuh? Gel kuning, sini. Cairan kuning sekitar biji itu. Ya, aksi trombotik ini tidak berhubungan dengan likopen lain kan. Mengandung anti-ACE inhibitor. Ya. Nah, 150 mg fruit flow mengandung 9 mg adenosin, 10 mg phenolic acid ya, dan 7 mg flavonoid ya, merupakan 2,5 mg quercetin. Itu dilihat itu. Ya, slide. Phenolic acid itu apa? Memiliki kemampuan sebagai anti trombosit dengan cara mengurangi adhesi trombosit dan mempunyai dampak positif pada penanganan penyakit kardiovaskular Sarifi ya, 2000. Diketahui memiliki manfaat seperti antioksidan, antitumor, kardioprotektif, dan vasodilator. Ini juga menyebabkan turun tekanan darah di samping memperbaiki endotelin dan vasokonstriksi tadi ya. Antiinflamasi ya. Ya, slide. Nah, ini adenosin. Ya, adenosin merupakan senyawa penting, ngulangi lagi tadi. Menekan reseptor ADP yang kemungkinan akan meningkatkan siklik AMP. Kalau ada siklik AMP, mampu menekan sinyal daripada agregasi trombosit. Itu.
Semakin tinggi siklik AMP, agregasi trombosit, semakin dihambat. Inti siklik AMP. Ini pernah saya berikan di pertanyaan ujian S3. Mereka bilang, Pak, sulit sekali. Memang harus ngerti ini memang. Ya, slide. Nah, flavonoid merupakan komponen polifenol antioksidan ya, positif terhadap kardiovaskular kanker saraf. Beberapa penelitian menyebabkan anti trombosit juga. Ya, slide. Reflow ya, polifenol. Nah, polifenol juga berperan meningkatkan vasodilatasi, itu bukan salah ketik, dilatasi pembuluh darah, mendukung tekanan darah. Polifenol, tadi ada yang bertanya itu saya dengar tadi, ya. Jadi untuk hipertensi selama 1 minggu diiringi konsumsi obat hipertensi, dosis dapat menurunkan sistolik lebih dari 10. Sistolik, diastolik lebih dari 5. Jadi fruit flow menghambat angiotensin inhibitor, ya. Ya. Nah, quercetin menghambat aktivasi daripada trombosit dan juga akibat stimulasi kolagen. Akibat stimulasi kolagen itu di mana tadi? Di bawah tadi, masih ingat enggak? Yang nampo itu kan. Kolagen sama fibrin. Ingat kan kalau gambarnya itu? Ya. Aktivasi trombosit dan rusaknya pembuluh darah, quercetin dapat menurunkan tekanan darah dengan cara menghambat aktivitas AC juga dan antioksidan. Ya, slide. Jadi cara kerja fruit flow itu menekan bentuk aktif G2B3A dan sebagai faktor pembekuan darah itu adalah adenosin. Menekan reseptor ADP yang kemudian mempengaruhi siklus siklik AMP adenosin. Menekan agregasi trombosit yang diaktifasi oleh kolagen adalah quercetin. Fluid flow juga membantu mengurangi tekanan darah dengan menghambat aktivitas ACE inhibitor. Nah, itu kerjanya. Kenapa? Kita lihat kembali lagi ke ini siklusnya ini. Ya, skema ini. Ya, slide. Biji anggur, oligomeric proanthocyanidin kompleks OPC sebagai antioksidan yang kuat. Kita tahu dia antioksidan, ya. Makanya orang-orang di Eropa kan banyak minum anggur kan, ya, minum anggur. Jadi waktu itu dengan Dr. Amarullah kan kita tidak boleh. Jadi cari wine yang non alkoholik ya. Ada kan merek apa itu? Sparkling ya itu. Ini adalah menjaga kesehatan pembuluh darah. Kolagen ya. Ya, slide. Grapeseed tadi apa yang dilakukan? Ukuran kadar CRP, menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler tadi. Ya sudah, terus saja. Slide. Nah, omega. Slide ini juga cepat aja ini. Ya. Saya kan sudah tahu semula ya omega ya, omega 3 dan 6. Semuanya adalah satu ini adalah anti-inflammatory, di sana adalah pro-inflammatory. Makanya harus ada perbandingan yang baik. Ya. Makanan itu kan antara 6 dan itu. Ya. Ya, slide. Ini juga actionnya sudah. Jadi menurunkan efek anti-inflamasi, menurunkan kadar trigliserid, pelebaran pembuluh darah, dan anti-aritmia. Ya, slide. Ini juga menurunkan VLDL, beta oksidasi, meningkatkan FA uptake, menurunkan intracellular lipolysis, increase beta oksidasi, menurunkan sekresi daripada inflammatory ya, cytokine ya, upregulate LPL lipolysis. Banyak sebetulnya. Ya, slide. Nah, tomato. Saya kira kita lewat saja, ini sudah jelas tadi kan? Ya, slide. Nah, ini nih yang kuning-kuning itu sebetulnya. Di sekitar biji kan cairan kuning itu. Itu yang sebetulnya ini diambil ekstraknya itu. Ya, slide. Tadi sudah semua ya. Flavonoid, lipofolic, carotenoid, nucleoside ya. Nucleoside itu masuk lagi yang dinamakan adenosin gitu. Ya. Ini juga fenoliknya apa? Ya, kafein, ya, terus slide. Flavonoid. Ya. Lycopene, sudah tahu semua ya. Baik juga untuk prostat. Ya, slide. Flavonoid. Ya, slide. Quercetin tadi sudah.
strong phenolic, fisiologi biochemical. Ya, slide. Normal platelet activity. Penting untuk memelihara maintenance hemostasis, normal blood flow. Hyperactive platelets interact in vessel walls by shredding microparticles, secreting several aggressive growth factors, inflammatory agent, interrupt blood flow, pro-protomic state in people, obesity, DM, sedentary lifestyle, hypertension, smoking. Blood flow change in platelet reactivity. Jadi kalau ada platelet reactivity, nanti blood flow yang terganggu. Betul tak? Tidak lancar lagi, tidak laminar. Jadi aliran turbulen atau flora. Kemudian ada maintenance of platelet activity, hemostasis, fluid flow, primary prevention untuk CKD kardiovaskular baik sekali. Efek sampingnya kurang. Basic mechanism action, composition, human trial, cardioprotective itu menunjukkan bahwa itu baik untuk cardiovascular disease. Yes. Right? Nah, Wow. ini pohon tomat, satu pohon bisa berapa ratus atau ribuan. Tidak ditanamnya itu di bak. Cuma waktu saya minta cairan apa, ada dikasih orang Jepang itu. Di Jepang itu, tidak dikasih cairan itu apa komposisinya. Luar biasa itu. Saya waktu itu ke Tokushima. Tokushima itu dalam rangka apa sebetulnya? Dalam rangka waktu itu 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu begini. Banyak sekali pasien-pasien DHF kita itu meninggal. Diinfus meninggal. Itu siapa? RL kan? RL banyak meninggal. Lang UD meninggal UD. Kalau dusun saya itu UDM, Lang UDM, UDM gitu dusun. Meninggal. Nah waktu itu saya diundang ke Jepang karena waktu itu ada kasus demam berdarah, satu orang pergi ke Jepang, ada yang ketularan di sana itu. Nah jadi diundang waktu itu, bagaimana caranya supaya kita cari root cause. Kenapa dikasih RL dia meninggal terus? Karena dia cairan itu fisiologi. Begitu cairan RL dalam beberapa jam kan masuk kan? Tidak di intravaskular lagi, masuk ke interstitial, betul tak? Shock pasien itu. Jadi saya berpikir mesti cari cairan bisa menahan itu. Saya berpikir mesti kasih amino acid sebenarnya. Dan timbulnya cairan infus amino fluid mungkin kepada dengan. Nah itulah waktu peristiwa itu. Nah, waktu itu saya melihat mereka kan tomat ini banyak sekali. Orang Jepang kan panjang umur kan, termasuk blue zone itu kan, blue zone kan. Okinawa segala macam, dia ini memang banyak. Tapi bagaimana itu? Cuma saya minta komposisi itu nggak dikasih. Rahasia itu, beda. Rahasia perusahaan. Nggak tahu Pak Hendra apa yang dikasih. Secret of the company. Yes, like everything. You are what you eat. Ya, like Habis Prof, selesai Prof. selesai. Ya. Baik, terima kasih Prof. Hardy atas paparannya. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya dok. Saya buka untuk dua penanya pertama dulu. Oke, silakan dokter. Terima kasih atas kesempatannya. Prof, saya ingin menanyakan, tadi dikatakan proses platelet dalam pembuluh darah ada 3, inisiasi, ekstensi, dan Yang stabilisasi. background. Pemberian aspirin diberikan tadi dikatakan pada fase kedua, ekstensi. Kenapa nggak pada fase pertama diberikannya, Prof? Pada fase pertama sudah terbentuk platelet. Terus yang kedua, kapan kita tahu bahwa aspirin resistensi terjadinya kapan? Terima kasih. Pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama tadi, dalam proses pembentukan platelet ada 3, initiation, extension, dan stabilisasi. Tadi dikatakan dalam fase yang kedua itu diberikan aspirin.
Kenapa nggak dalam pembentukan pertama langsung diberikan aspirin? Kenapa diberikan pada fase kedua? Iya, ekstensi. Biasanya pasien datang tuh nggak tahu itu fase ke-1. Nggak tahu kita. Kan pembentukan ini, agregasi ini kan pelan-pelan. Maka saya mengatakan pada mahasiswa itu selalu begini, ini kan PMP kerjanya, bukan pendidikan moral Pancasila. Masih ingat ada? Kalau zaman dulu tahu kan PMP, pendidikan moral Pancasila. Enggak, dalam hal ini prosesnya adalah pelan-pelan menaun progresif. Nah, jadi kalau lihat fase pertama kita belum tahu kan? Awalnya kita tidak tahu titik awalnya di mana, the beginning itu di mana, Pak? Siapa namanya? Dokter kan? Ali. Yang kedua tadi tanya? Kedua, resistensi itu belum jelas ya. Kapan kita bisa menentukan bahwa aspirin itu terjadi resistensi aspirin? Itu diperiksa secara farmakogenik, ada alat itu. Apa dia namanya? Ada alat itu. Saya lupa namanya itu. Apa Pak Hendra? Ada alat itu. Trombosit. Ada alat untuk di farmakogenik ada itu. Pokoknya ujungnya in reality. Ada itu, ada di farmakogenik ada tuh, Pak. Saya lupa nama depan itu. Tapi dia bilang in reality belakangnya, nama depannya ada alat itu. Jadi bisa itu di Amerika dikerjakan semua itu. Sehingga lawyer pun sudah tahu. Selama ini kita memang sering menggunakan aspirin. Tapi kalau ternyata dalam penggunaannya tahu terjadi bleeding di lambung, kita kan belum nggak tahu tuh nggak. Ya memang mesti begitu, mesti dicek itu berarti. Iya. Itu saya belajar dari farmakogenik itu. Apa nih nama pemeriksaan alat Pak Hendra tahu? Saya lupa itu. Tapi di belakang, di ujung itu ada in reality. Jadi dalam keadaan sekarang itu. Sama lanjutannya, Prof, aspirin itu menghambat pembentukan platnya atau membersihkan yang sudah ada? Menghambat pembentukan. Jadi yang sudah terbentuk nggak bisa Tidak bisa. Ya, yang kedua, Dr. Rahmi. Monggo Dr. Rahmi. Terima kasih Prof. Ininya rasanya seperti belajar lagi dari awal. Dimantapkan lagi Prof. Terima kasih sangat. Prof, kalau kita memeriksa agregasi trombosit, itu kan di situ ada ADP1, ADP2, ADP5, ADP10, Prof. Itu kan ada maknanya ya Prof ya. Kaitannya dengan apa, ataukah mungkin ada kaitannya dengan pola hidup atau apa gitu Prof. Satu itu pertanyaan. Yang kedua, kalau kita mau mempergunakan blood flow, tapi si pasien itu sudah mempergunakan blood thinner yang lain, misalnya katakan kopi atau aspirin, lalu dan dalam waktu lama gitu. Apakah baiknya kita berhentikan dulu, kemudian ada flushing time-nya, kemudian baru kita mulai dengan free flow, ataukah kita langsung aja, kemudian kita amati, kemudian kita tapering dose dulu, sehingga mungkin saya nggak tahu dengan fruit flow itu, kalau tadi yang dikatakan oleh Prof. Asim itu kan dalam waktu 3 jam ya, langsung udah ada itunya ya, efeknya, dan kemudian bertahan sampai 18 jam gitu kan. Nah, untuk safety-nya Prof, untuk keamanannya gitu, apakah langsung aja kita digabungkan dulu atau langsung kita stop aja itunya, apa namanya, yang blood thinner yang konvensionalnya, seperti itu Prof. Terima kasih. Kalau saya biasanya saya tapering off. Tapering off. Ya. Jadi jangan sampai kayak orang anak berjalan itu kan. Iya. Pegang 2 tangan, lepas tangan dulu, 1, baru 1. Kalau saya begitu. So begitu kan ini kan belum menangkap, ini sudah lepas kan. Iya.
walaupun dikatakan di situ langsung berefek 3 jam sampai 18 jam Sampai nanti 18. sudah dosisnya ya. Iya. Baik, Prof. Yang itu, Prof, penjelasan untuk ADP 1, 2, 5, 10 gitu, Prof. Di pemeriksaan agregasi trombosit ADP 1, ADP 2, ADP 5, ADP 10. Itu melihat stadium-stadiumnya itu, Oh. agregasi itu, Kurva-kurvanya itu ya. itu. Sedang, iya, ringan, sedang, berat. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Saya rasa satu penanya lagi ya. Boleh di belakang, dokter yang di belakang. Izin Prof, nama saya Eki Prof. Saya dari Departemen Neurologi SPAD. Kebetulan saya ditugaskan di mode akupunktur medik. Terima kasih sebelumnya nih Prof untuk hari ini. Segala ilmu saya refresh lagi jadinya Prof. Saya ingin bertanya mengenai kasus dulu ya Prof ya, izin Prof. Ini ada kasus Prof, kebetulan aritmia jantung, aritmia, kemudian sudah diperiksa ekokardiogramnya, ejection frictionnya baik Prof, jadi nggak ada masalah di pompa. Kemudian diperiksa MSCT terakhir itu memang tidak ada penyakit jantung koroner, itu tidak ada. Kemudian dokter jantung meresepkan beta blocker Prof. Tapi ketika saya bertanya, memang ada side effect, pasien nggak bisa berkegiatan, yang ada vertigo dan berdenyut-denyut, jadi sakit kepala dengan beta blocker. Nah, kebetulan saya berteman dengan teman-teman di IPAM, coba diturunkan dosisnya. Kebetulan dapat separuh sih dosisnya ya Prof ya. Dikasih metoprolol, jadi bukan bisoprolol, lebih ringan lagi kata dokter jantungnya. Kemudian tuh saya coba produknya Nutrimax, terus saya follow up terus itu pasien. Kelihatannya kok aritmianya nggak kumat meskipun belum diperiksa ya, diperiksa Holter test dan sebagainya gitu. Nah, kalau menurut Prof ya, ini bagaimana ya Prof ya, apa tetap obat jantung dari dokter jantung itu kita teruskan dengan diturunkan, terus produk dari Nutrimax juga kita teruskan atau dijarak atau dikasih interval waktu. Yang pertama itu Prof. Terus yang kedua Prof, kelihatannya ada fenomena sekarang dokter SPCP atau neurolog tuh memberikan semacam obat-obat yang tadi Prof sebutkan ya, mengenai basic dari jantung, sebetulnya urusan pompanya atau urusan viskositasnya, itu semuanya dikasih. Kelihatannya ada fenomena seperti itu Prof. Menurut pendapat Prof bagaimana? Itu aja Prof pertanyaannya Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Pertama, harus tahu sebab. Root cause analysis, apa yang menyebabkan hari ini. Kita harus cari tahu. Ada fibrillation, flutter, atau apa. Dan kalau bisa dicek itu sebetulnya, mungkin Holter dan sebagainya. Kemudian dicek juga secara functional medicine sebetulnya, kalau bisa menjadi sebabnya itu, root cause-nya itu penting. Pengalaman saya ada pasien yang demikian itu, saya terus mencari, sama injection fraction-nya bagus segala macam. Ternyata ada flutter, ada yang satu, ada yang AF. Nah, kita perbaiki flutter AF-nya. Yang paling baik itu memperbaiki selnya. Misalnya kita berikan CoQ10 segala macam, selenium segala macam itu untuk memperbaiki itu. Mesti dicari sebabnya dulu. Dan saya kurang setuju bahwa itu mengobati secara simptomatik, berarti kan pam jadi ini dikasih. Makanya seringkali di pasien-pasien itu, terutama di ICU, bermacam-macam obat, ya kan? Tidak boleh sebetulnya itu.
Jadi menumpuk obat yang multi drugs, itu kan efek samping banyak sekali gitu. Jadi sebaiknya itu dicari root cause-nya itu, apa sebabnya itu. Dilihat itunya, mungkin di echo segala macam itu. Elektrofisiologi tadi of the heart itu yang paling penting kalau di aritmia. Nah, bahwa dia dikasih beta blocker tuh jadi berendam kepalanya, mungkin aja dia jadi lambat, jadi mungkin ada sakit kepalanya itu kan berdikardi juga bisa juga nggak enak. Jadi efek samping obat itu bisa ya. Gitu. Ya, Dokter cukup jelasin. Tadi produk Nutrimake apa dok yang diberikan dok? Boleh tahu dong dok? Ada iya. Oke, rahasia. Boleh tahu dok produknya? Kalau kita yang dipakai karnitin. Oke, ada karnitin. Baik, kalau gitu Prof. Hardy, apakah kita cukupkan saja? Tapi ini kayaknya Dokter Dini mau tanya banget ya, Prof. Boleh terakhir ya, Prof ya? Sempat ya, masih sempat. Satu penanya lagi Bang, Dokter Dini ya, Prof. Ya, terakhir. Ya, sahabat. Bestie ya ini. Bestie. Selamat sore, Prof. Izin bertanya, kalau menurut pengalaman Prof, barangkali apakah sudah menggunakan untuk blood flow ini pada beberapa pasien kardiologi, dan bagaimana kelihatannya yang sudah ada dan menggunakan produk ini? Terima kasih. Secara klinis saya menggunakan itu membaik, masih belum banyak, baru sedikit. Kemarin itu waktu saya datang itu kan ada yang saya bilang tadi di 90 tahun itu sudah dikasih kelompok-kelompok itu glycoprotein segala macam. Sekarang itu kan lewat Circle. Memang ada, tapi belum banyak. Kalau di Palembang saya sudah coba, tapi belum banyak. Tapi responnya waktu diberikan itu Responnya berapa lama? Kan dosisnya 2 kapsul ya. Dalam waktu 4 minggu ini sudah banyak, 4 minggu. Ya, cukup jelas ya Dokter Dini. Terima kasih Profesor Hardy, penjelasannya sangat mudah diterima. Ada singkatan-singkatannya ya, yang kayak kita nggak mungkin lupa ya singkatan-singkatan tadi ya. Sekolah lanjutan ya, ya kayak jadi sekolah guru lanjutan. Sirkulasi darah jadi yang tidak lancar menyebabkan berbagai penyakit termasuk kardiovaskular. Prof Hardy sudah menjabarkan beberapa bahan-bahan alami yang bermanfaat untuk kesehatan kardiovaskular. Ada ekstrak tomat, ada omega 3 dan ada grapeseed. Nah, di sini Nutrimax Nutrimax Circle Health mengkombinasikan antara Fruit Flow 75 mg per tablet dan Grapeseed ekstrak 50 mg per tablet yang membantu melancarkan sirkulasi darah dengan menghambat hiperagregasi platelet. Nah, kalau sifatnya Fruit Flow ini menghambat agregasinya adalah sifatnya irreversible. Jadi tadi setelah 18 jam dia akan kembali ke platelet yang tidak teraktivasi. Mungkin berbeda dengan yang aspirin yang sifatnya adalah reversible. Jadi seumurnya platelet sekitar 9 hari dia tetap bersifat agregasi seperti itu. Dan grapeseed tadi juga sudah dijabarkan oleh Prof Hardy bahwa mengandung flavonol, ini juga bermanfaat untuk memperkuat dinding pembuluh darah sehingga bisa mencegah, mengurangi resiko dari pendarahan. Ya dokter, alhamdulillah rangkaian sesi seminar sesi 3 sudah berakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Prof Hardy Darmawan dan pastinya kepada dokter semua yang hadir sampai sore hari ini. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua. Terima kasih, saya kembalikan lagi acara ke MC. Pantun. Ya. Sungai Musi, tepian mandi, Cak. darah. Cakep. Selesai mandi, laju ke pasar beli iwak sepat. Cakep. Kita bersyukur pada pemilik alam semesta. Cakep. Menghadiahkan buah tomat dengan 1000 manfaat. Hey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.